Umi menjadi tauladan nih bukan hanya dari para jamaah Umi, tapi juga dari banyak sekali teman atau sahabat dari kalangan Umi, artis-artis yang Umi menjadi tempat curhatan gitu. Keluh kesah mereka gimana tuh Umi? Ya kalau masih dipercaya ya alhamdulillah, kan namanya orang mau cerita masa kita gak mau dengerin, kan kita hanya sebatas mendengarkan, memberikan solusi dari sisi agamanya. Kalaupun semoga keputusan kan kembali lagi kepada orang tersebut yang curhat ke saya kan gitu. Kalau saya kan hanya menampung, mendengarkan dan bijak untuk memberikan solusinya. Termasuk tapi menjadi curhatan mereka menjadi kayak Umi menjadi yang minta sendiri nggak sih, karena kan ini perihal masalah pribadi orang gitu loh. Karena ada orang yang menyikapinya kan seperti itu nih. Kalau masalah pribadi kan bukan ranah kita ya. Kalau mereka hanya sebatas cerita, bertanya di sisi agamanya seperti apa, ya kita jelaskan sesuai dengan agama. Cuma untuk mengambil keputusan kan itu haknya mereka, bukan hak saya. Saya nggak ada ranah ke sana untuk kamu harus begini deh, kayaknya mendingan kamu begini, enggak gitu. Itu semuanya kembali kepada masing-masing gitu. Kita kan hanya sebatas mendengarkan, menampung, memberikan solusi ya sesuai yang ada di dalam agama seperti apa yang baik lah. tapi termasuk mungkin Mawa cerita ke si Umi, termasuk yang kemarin ya, katanya juga yang mau apa yang mau pisah sama suaminya, mungkin Umi ada cerita apa gitu. Ya kalau memang keputusannya mau pisah itu memang dia pernah cerita ke saya. Ya kan kalau saya kan orang luar ya, yang dianggap sebagai teman, kakak, karena usia saya juga jauh dari dia, kan dia seperti anak saya nomor satu, Adiba kan gitu. Dan ya mungkin dia banyak curhat aja bagaimana menjalani kedepannya. Ya saya bilang kembali lagi kepada kamu gitu. Karena kan ibadah ini berumah tangga itu kan ibadah gitu. Bagaimana kita ibadah yang senyaman mungkin dengan ibadah kita gitu. Maka ya semua keputusan ya bukan hak saya tidak ada ranah kapasitas saya untuk masuk ke situ, untuk campur urusan rumah tangga orang. Tapi saya hanya sebatas memberikan orang saran, cerita, curhat, ya saya memberikan solusi di agama seperti ini. Tapi dakwah mungkin lanjut lagi gak sih Umi? Mawa kan kemarin bareng Umi gitu hadirin jamaah di Iya misi sih, bahkan kalau saya lihat Mawa ini lebih ke banyak kegiatan-kegiatan yang positif ya. Banyak orang yang mengundang dia mungkin untuk jadi pembicara bagaimana menghadapi ujian dengan kekuatan yang membuat dia, maksudnya dia kembali kepada ibadah gitu, dengan ujian tapi dia tetap struggle gitu. Dan mungkin banyak dia diundang untuk memberikan itu menjadi materi, dan dia banyak nanya juga ke saya, maksudnya mau belajar gitu ya. Saya cuma bilang ya sampaikan kulil haq walaupun umuran, menyampaikan yang hak, walaupun mungkin kita nggak punya hak apa-apa, tapi itu semuanya yang kita sampaikan satu ayat yang itu semuanya tentang yang ada di Quran gitu. Dan ya jangan ketika berbicara, satu, jangan menjudge orang, dua, jangan membuka aib orang, udah itu aja. Kita bicarakan tentang nikmat Allah, tentang ujian aja. Saya ajarkan itu sih untuk supaya berhati-hati, jadi wanita yang tetap berkelas, berhati-hati dalam bicara, itu aja sih. Intinya tetap ada koridornya dan juga berharap pahala untuk bekal pulang akhir. Iya betul. Dan saya sih hanya bilang fokus dengan anak saja, karena kan dia seorang ibu ya. Karena ibu tuh sama anak itu kan connect nih perasaan hatinya. Kalau ibunya sedih, nanti anak akan ikut merasakan. Makanya kamu tetap harus tetap happy, jalankan ibadah dan fokus dengan anak. Permasalahan ini kan sampai Inara akhirnya meminta maaf ke Mawa, mungkin seperti apa Umi? Siapa? Inara akhirnya meminta maaf ke Mawa. Iya. Ya kalau meminta maaf ya itu kan ya memang sewajarnya kali ya, yang salah pasti minta maaf gitu, dan yang dan Mawanya emang ya Mawa masih memaafkan. Kalau sama yang katanya ya maksudnya dari kedua dari sebelah sana kayak Mawa tuh lagi di
saya banyak orang di belakangnya gitu, itu gimana? Ya kalau di belakangnya ada orang yang namanya dia bersosialisasi, siapapun kan pasti ketemu dengan dia kan pasti memberikan support, support sih sebenarnya. Kalaupun mereka kalaupun mau banyak di belakang banyak yang banyak temannya, banyak orang-orangnya, mereka sebenarnya semuanya memberikan support sih. Nggak mungkin mereka kayak misalkan memprovokasi, kan semuanya kan kembali kepada mamanya. Ini kan ngeliat juga kalau dari Insanul ini kan dia pengen banget tuh damai gitu. Jadi bang kalau meskipun di penjara asalkan damai itu gimana? Maksudnya dari sudut pandang agama itu gimana? Damai. Ya semuanya kan kembali kepada Mawa ya. Saya juga nggak bisa memberikan komentar apapun gitu kan. Mereka yang menjalani, mereka yang merasakan gitu ya. Kembali lagi aja. Kalau saya kan nggak bisa masuk terlalu jauh ya, dan saya juga nggak mau ikut campur urusan yang memang bukan urusan saya. Saya hanya sebatas mendengarkan dan memberikan ketika ada yang bertanya yang saya jawab ya sesuai apa yang pengetahuan saya paham gitu, urusan agamanya ya, nggak mau yang lain-lain. Ini Umi sebagai orang yang mungkin salah satu yang mungkin mengenal Mawa gitu. Ini ada tuduhan bahwa Mawa maksudnya sedikit sombong gitu karena mengumbar ini ya di sosial media, itu gimana? Mengumbar apa maksudnya? Maksudnya kayak mengumbar itu suami di depan umum tuh, Umi nilainya gimana? Karena dia sosoknya. Ya mungkin bukan bukan awalnya juga kan mungkin kita tahu semuanya ya mungkin bukan Mawa yang membongkar kali ya, karena mungkin memang sudah viral akhirnya ya ini kan akhirnya jadi blunder semua, akhirnya banyak digoreng sana sini ya. Sebenarnya kedua belah pihak udahlah, maksudnya coba saling introspeksi satu sama lain gitu, saling fokus dulu untuk ibadah dulu nih, ini bulan Ramadan nih, fokus untuk ibadah, fokus doa, fokus istikharah, fokus saling memaafkan. Kalau memang udah hanya ya yang terbaik, jalan terbaiknya selesai ya selesaikan dengan baik gitu, selesaikan dengan baik, jangan saling buka aib satu sama lain, karena kan kalian tuh punya anak ya kan gitu. Perhatikan di sini ada, kalian boleh gagal jadi suami istri tapi jangan gagal jadi orang tua. Ini yang terus saya ingetin sekalipun kepada Mawa, boleh gagal jadi suami istri tapi jangan gagal jadi orang tua. Dengan apa? Udah kalau memang selesai tapi sudah tidak membuka aib satu sama lain, karena bagaimanapun dia ayah dari anakmu, bagaimanapun dia ibu dari anakmu, gitu aja ya. Oke. Satu kali melihat dari sikap Mawa yang tetap ingin bersikap berpisah dengan sikap tersebut tepatnya sih ya kan mereka yang merasakan berumah tangga itu kan ibadah yang panjang ya. Ya jika salah satu di antara mereka ini ya ibadahnya yang sudah terganggu, misalkan ibadah yang diterima oleh Allah kan ibadah yang hatinya tenang, yang selamat. Ya ketika dia beribadah berumah tangga yang panjang ini tetapi hatinya tidak menemukan kenyamanan, ya kan tidak bisa dipaksa juga. Jadi semuanya kembali minta istiqoroh minta sama Allah jawaban terbaiknya seperti apa. Kalau sudah mendapatkan jawaban terbaik ya sudah, selesaikan dengan baik, nggak perlu lagi mengungkit ABCD, sudah fokus kepada anak gitu. Itu aja sih. Kalau mungkin terakhir ada pesan untuk para pihak nih. Ya untuk semuanya deh dalam kasus ini, please lah, ini kan bulan Ramadan, bulan berkah, bulan baik, jangan disia-siain, fokus dengan ibadah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan baik ya. Kalaupun memang saya pisahlah dengan cara yang baik, jangan sampai melukai hati anak gitu. Kalian boleh gagal jadi suami istri tapi jangan gagal jadi orang tua, itu aja ya. Terima